Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi tata cara pemeriksaan pajak. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sari Apida Putri dengan NIM 20233090 sebagai moderator, dan rekan saya Reimas Pintar Fiksi dengan NIM 20233083, dan rekan saya Intan Liansi 20233105. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan. Surat diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak. Dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu penyampaian. Pertemuan dengan wajib pajak. Untuk menjelaskan, yang pertama alasan dan tujuan pemeriksaan, yang kedua hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang ketiga hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan. Yang terakhir mengenai buku catatan dan yang pada saat melakukan pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksa pajak wajib memperhatikan tanda pengenal pemeriksaan pajak, memperlihatkan SP2, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, menyampaikan formulir kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Setelah melakukan pertemuan, pemeriksa pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa wajib pajak. Peminjaman dokumen. Ketentuan. Yang pertama dalam hal pemeriksaan lapangan, buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik yang diperlukan dan diperoleh pada saat pemeriksaan di tempat wajib pajak dipinjam pada saat itu juga. Yang kedua dalam hal pemeriksaan kantor, buku, catatan, atau dokumen pemeriksa pajak dekan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan setelah tanggal surat pinjaman buku, catatan, atau dokumen. Penolakan pemeriksaan. Dalam melakukan penolakan apabila wajib pajak atau pajak menolak surat penolakan pemerintah, maka pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemerintahan datang tim pemeriksa. Pengujian oleh pemeriksa pajak. Metode pengujian pemeriksaan pajak. Yang pertama, metode langsung. Prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos SPT termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, atau dokumen terkait. Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan pendekatan penghitungan meliputi yang pertama transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan atau volume, pertambahan kekayaan bersih, penghitungan biaya hidup.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Remas. Kepada Remas, dipersilahkan. Izin on cam. Pemberitahuan pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan temuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak utang, dan perhitungan sementara sanksi administrasi. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lalu pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Tim quality assurance pemeriksaan adalah tim yang dibentuk DJP dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Surat permohonan diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Kehadiran wajib pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sangat menentukan dapat tidaknya wajib pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Permohonan dapat dilakukan apabila 1. Risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa wajib. 2. Cara pemberitahuan wajib pajak, tim quality assurance pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atas nama Direktur dari 1 ketua, sekretaris, dan 3 orang anggota. Tugas tim quality pemeriksaan membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan pemeriksaan, memberikan kesimpulan dan keputusan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Quality assurance pemeriksaan, kesimpulan, dan keputusan hasil pemeriksaan mengikat. Prosedur pemeriksaan kepada wajib pajak dan pemeriksa pajak melakukan pembahasan atas pemeriksaan yang yang keempat, dalam hal wajib pajak tidak hadir sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan, pembahasan harus tetap dilakukan oleh tim quality assurance pemeriksaan dan tim pemeriksaan pajak. Yang kelima, pelaksanaan pemeriksaan harus mempertimbangkan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. 6. Hasil pembahasan harus dituangkan dalam salah tim quality assurance pemeriksaan. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ketentuannya adalah, yang pertama, surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili. Yang kedua, dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan wajib pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, wajib pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara hasil akhir pemeriksaan. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Yang keempat, wajib pajak harus memenuhi panggilan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah surat panggilan diterima oleh wajib pajak. Kembali pada moderator. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan.
Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara yang pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir. Yang kedua, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir dilakukan dalam hal 1. Wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang sudah dewasa dari wajib pajak yang diperiksa. Tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan. Tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. B. Tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan. Tidak memenuhi panggilan di pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dan yang kedua, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Pengambilan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak LHP. Pembatalan hasil pemeriksaan. Surat ketetapan pajak dan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Penyampaian SPHP. 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dapat dibatalkan secara jabatan dan berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Usul pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan apabila yang 1. Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.